Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pada malam hari ini. Senang sekali saya Luzinta akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini adalah jadwal untuk training ya. Dan luar biasa sekali pada malam hari ini pembicaranya adalah Bapak yang sangat luar biasa, sudah berkecimpung ya di dunia networking ini sudah cukup lama. Beliau adalah juga seorang coach, juga sudah pernah bekerja di perusahaan multinasional ya. Ini sangat luar biasa sekali dan juga leader di Forever Healthy Indonesia. Mungkin tanpa lama-lama lagi, saya panggilkan saja. Selamat malam, Pak Yaumil. Selamat malam, Mbak Sinta. Apa kabar, Mbak Sinta? Sudah sehat? Sudah better, Pak. Sudah lebih baik ya. Iya, Baik. alhamdulillah. Ya, silakan, Pak. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita ketemu lagi ya setelah kemarin terhenti karena puasa dan Lebaran ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau kenalan dulu dong yang nama-namanya hadir di sini, bisa tolong diketik misalnya seperti ini ya, Yaumil Jakarta gitu. Yang siapa aja nih yang hadir, bisa tulis namanya, dan sekalian kedengeran nggak suara saya? Kalau kedengeran tulis juga Yaumil Jakarta terdengar dengan jelas gitu. Kan jelas Pak Yaumil. Iya, ini Pak Budi apa siapa ini? Serang, ya, Pak Budi Fer. Serang. Oh ya, Budi Serang, Ibu Rose. Jelas. Jelas Pak Yaumil, Pak Rudi. Oke, ada dari Cianjur, ada dari Bekasi, ada dari Jakarta. Ya. Jelas. Pak Rudi, Ya, jelas Pak Yaumil. ada di Lembang, ada dari Serang, ada dari Majalengka, ya Pak Hendra. Share slide saya ya. Sebentar. Terlihat slide-nya? Terlihat. Udah terlihat Pak Yaumil. Sudah terlihat Pak Yaumil. Ya, selamat datang di Forever Income Training ya. Saya minta tolong yang mic-nya masih nyala, tolong dimatikan sendiri ya. Oke, terima kasih. Forever Income. Oke, saya mulai ya. Ini nggak nyala. Nah, I don't need inspirational quotes. I need a cup of coffee right now. Ya, jadi kita pada satu titik tertentu kita nggak perlu lagi dimotivasi ya, diberikan inspirasi. Kita hanya perlu menjalankan bisnis ini saja gitu. Ya, dengan cara apa? Dengan minum aja coklatnya, minum aja flavanolnya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dimotivasi juga gitu. Ya tinggal jalankan saja kok Bapak dan Ibu. Kuncinya ada pada saat presentasi ya Bapak Ibu ya. Saya cerita sedikit, saya buka dengan sebuah cerita. Mungkin nggak ada kaitannya dengan materi saya, nggak apa-apa deh. Tapi saya mau cerita aja. Ya, saya kalau presentasi ada orang join, saya semangat. Wajar ya, wajar sekali kalau saya presentasi itu orang join saya semangat. Tapi sebaliknya kalau saya presentasi lalu orang tidak join, bahkan negatif, lucunya, saya tetap semangat gitu. Saya tetap semangat. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, kalau saya pulang ada orang yang menolak saya tetap semangat gitu. Jadi, ya malah pengalaman saya mengatakan kalau saya terlalu banyak mikir, kalau saya terlalu banyak berdiam diri di rumah, misalnya 3 hari atau bahkan seminggu saya nggak ngapa-ngapain, itu just jadi down saya. Mohon maaf yang mic-nya masih nyala, tolong dimatikan. Oke, ya. Kalau saya terlalu lama di rumah nggak ngapa-ngapain, itu saya justru jadi down gitu, ya. Otak saya jadi butek gitu, ya. Tapi kalau saya jalan keluar, entah itu ditolak atau entah itu diterima, saya semangat aja pulang gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu malam hari ini kalau seandainya apapun yang saya ceritakan nanti Bapak Ibu nggak nangkep satu kalimat ini aja di depan, jalankan saja. Ya, nggak perlu terlalu banyak motivasi, nggak perlu terlalu banyak inspirational quotes, ya kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Yang penting minum aja coklatnya, jalankan saja bisnisnya. Oke? Nah, mari saya mulai. Ya, ini sebenarnya kalimat-kalimat promosi ini. Ini contoh dari kalimat promosi ya. Contoh dari copywriting promosi. Oke, malam hari ini sebenarnya saya ingin bercerita mengenai profesi networker. Apa sih profesi networker itu? Bapak Ibu kan sudah bergabung nih di FAI. Lantas jangan-jangan nggak tahu job desk-nya.
Ya, apa sih job desk-nya Bapak dan Ibu? Nah, ini pertanyaan besar ini. Apa sih job desk-nya? Job desk-nya adalah income producing activity atau aktivitas penghasil income. Itu dia ya. Yang perlu dilakukan aktivitas Bapak dan Ibu menghasilkan income itu. Apa itu? Ya, apa itu? Cuma ada 3 Bapak dan Ibu di bisnis ini cuma ada 3. Satu, hadir di pertemuan. Tepatnya hadir di setiap pertemuan. Saya lupa nulis setiapnya itu. Salah satu dari alat bantu, dan itu salah satu dari alat bantu yang sangat penting, hadir di setiap pertemuan. Ini salah satu aktivitas yang menghasilkan income, yang menghasilkan penghasilan. Ya, yang kedua, membuat prospek join bisnis. Ya, membuat prospek join bisnis juga menghasilkan income. Ya, atau yang ketiga, membuat prospek beli produk. Ya, membuat prospek beli produk juga menghasilkan income, walaupun kami tidak menganjurkan Bapak dan Ibu hanya fokus berjualan, tidak. Berjualannya melalui jaringan, berjualannya melalui proses yang tidak disengaja. Ya, yang disengaja adalah Anda hadir ke setiap pertemuan dan Anda mensponsori orang, presentasi tadi saja, jalankan saja. Tapi pasti ada orang-orang yang tidak mau join. Orang yang tidak mau join itu Anda tawarkan produk. Jadi produknya terjual karena ketidaksengajaan. Ya, tujuan utamanya adalah membangun jaringan. Ya, hanya ini saja sebenarnya profesi kita. Job desk kita cuma ini, 3 ini saja. Lakukan kegiatan yang menghasilkan income. Ya, kalau misalnya nonton TV itu tidak menghasilkan income, jangan nonton TV. Ya, nggak ada CV-nya tuh. Kalau hahaha sama teman bercanda-bercanda nggak menghasilkan income, jangan lakukan itu gitu. Ya, lakukan hanya 3 kegiatan yang menghasilkan income ini. Dengan cara apa? Dengan cara promosi. Ya, bercerita terus-terusan. Saya ambil contoh gini, misalkan Bapak dan Ibu di sini, saya yakin dari 760 orang yang hadir ini pasti ada pengusaha-pengusaha konvensional, pasti ada yang punya salon, punya online shop mungkin gitu ya, atau ada yang punya restoran atau segala macam, saya nggak tahu. Ya, atau Anda bekerja lah di sebuah perusahaan misalnya sebagai karyawan. Usaha Anda atau pekerjaan Anda butuh nggak promosi? Butuh sekali, bahkan budgetnya sangat besar, bisa 40-50% tuh budget promosi itu. Ya, 40%. Saya dulu waktu masih kerja di salah satu stasiun TV swasta, itu budget promosi perusahaan-perusahaan klien-klien saya itu besar sekali, saya tahu. Ya, besar sekali itu. Karena saya bisa hitung lah berapa sih pengeluaran mereka setahun untuk beriklan di stasiun TV tempat saya bekerja. Ya. Dia lain pasti banyak lagi gitu ya. Jadi mereka selalu berpromosi dan itu terus-terusan, tidak berhenti-berhenti. Ya. Nah, jadi ini adalah job desk dari kita sebagai seorang network builder, ya, pembangun jaringan. Ya, nah 5M itu apa? More meeting, ya, more meeting makes more money. Ya, jadi sering-seringlah masuk ke meeting, sering-sering hadir di setiap pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan-pertemuan itu menghasilkan uang. Ya, seperti malam hari ini salah satu pertemuan online kita. Keluar di sini mestinya Bapak dan Ibu lebih, pun saya cuma ingin mencerahkan Bapak dan Ibu, menginspirasi Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu malam hari ini dari meeting ini dan akhirnya keluar ke medan pertempuran sana, ya, bekerja di sana dan menghasilkan uang gitu. Ya, itu yang saya inginkan Bapak dan Ibu dari pertemuan ini, ya. Oke. Nah, keahlian network builder, Bapak dan Ibu, keahlian network builder itu apa sih keahliannya? Satu, cuma butuh 2 ya, promosi sama motivasi. Itu saja keahlian yang Bapak dan Ibu perlu kuasai. Ya, promosi dan motivasi. Bapak dan Ibu harus jadi motivator. Tapi Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang motivator itu tidak mudah. Perlu jam terbang. Ya, perlu pengalaman sekian lama. Perlu banyak baca buku, banyak banget baca buku. Perlu dengarkan CD banyak banget, dengarkan kaset banyak banget, dengarkan audiobook banyak banget. Ya, dengarkan video, nonton video motivasi banyak banget. Dan bahkan mungkin juga mengalami goncangan hidup juga banyak banget, sehingga Anda bisa menjadi motivator yang handal gitu. Tapi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, Anda bisa. Nah, ada kabar baik nih. Kabar baiknya selama Anda lagi proses menjadi motivator, ya, Anda bisa berpromosi. Karena promosi itu tidak butuh pengalaman. Promosi itu tidak butuh terlalu banyak gitu perintilannya. Anda bisa lakukan saat ini juga. Nah, ini yang harus Anda lakukan, yaitu berpromosi. Ya, sering-seringlah promosi, sering-seringlah jadi promotor setiap hari sampai Anda nantinya menjadi motivator juga, ya. Seperti Pak Hendra sekarang ini, beliau sudah promotor juga, motivator juga gitu ya. Pak Adam gitu ya, sudah promotor juga, motivator juga gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang masih nanti pelan-pelan Anda belajar menjadi motivator. Oke.
Nah, apa itu promosi? Ya, definisinya gini nih Bapak dan Ibu. Banyak sebenarnya definisi promosi itu kalau Anda baca di literatur. Tapi sama salah satu definisi ini gini. Menurut beberapa ahli komunikasi, promosi adalah semua hal yang berkaitan dengan semua kegiatan sales, ya, atau periklanan, semua kegiatan periklanan, atau semua kegiatan publisitas, atau display, atau tanda-tanda, atau halaman-halaman website, ya, yang semuanya itu didesain dari sebuah produk atau non produk, ya, atau jasa maksudnya, atau ide, ya, pelayanan kepada target market. Sebentar, ini ketutup, saya bacanya nggak jelas. Ya, ide atau pelayanan kepada target market yang sudah ditargetkan, pasar yang sudah ditargetkan. Jadi semua kegiatan dia, ya, semua kegiatan yang memberikan nilai tambah, ya, dan ditujukan kepada target market, seperti itu. Oke, atau ada definisi kedua yang saya juga suka, yaitu adalah Rapkin, beliau mengatakan bahwa promosi adalah back cover dari sebuah majalah. Anda tahu majalah kan ada front cover, ya, ada halaman depan, ada halaman belakang. Nah, yang dimaksud dengan back cover adalah kalau kita lihat halaman depan, ya kita langsung bisa ngerti ini maksudnya ini gitu. Itu tidak berpromosi namanya. Kalau promosi adalah kita membaca lebih dalam dari itu. Jadi halaman belakangnya yang orang yang tidak pandang, orang yang tidak melihatnya, kita bantu dia melihat halaman belakangnya gitu. Ya, padahal kan yang dilihat halaman depan, tapi dengan dia melihat kita berpromosi dengan benar, dia bisa tembus sampai halaman belakang gitu, merubah kan. Ya, kita menginginkan dia melihat halaman belakang, nah kita harus berpromosi gitu. Nggak cuma lihat halaman depannya saja. Kalau halaman depan nggak usah dijelasin, dia sudah tahu itu halaman depan. Tapi kita menjelaskan atau bercerita atau apapun, berpromosi yang membuat perilaku dia atau persepsi dia melihat halaman belakang. Nah, halaman belakang itu yang kita inginkan dia lihat gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, tujuan promosi apa? Tujuan promosi adalah, saya sampaikan cuma dua, sebenarnya banyak tujuan promosi ya, tapi saya sampaikan cuma dua, menyampaikan informasi yang diinginkan untuk merubah persepsi dan perilaku. Tadi sudah dijelaskan, tujuannya adalah merubah persepsi dan perilaku orang yang kita tuju tadi, target tadi, ya, seperti itu. Yang kedua, memaksimalkan kegiatan sales. Ya, karena gini Bapak dan Ibu, saya dulu pernah kerja di periklanan ya. Saya sering ketemu klien-klien saya yang dia gencar berpromosi. Contoh lah, mengeluarkan salah satu produk consumer goods gitu ya. Saya nggak perlu sebutin mereknya karena saya juga lupa mereknya. Dia promosi nih di media-media iklan nih, di TV dan sebagainya. Tapi ternyata produk-produknya belum siap dipasarkan, belum siap diterjunkan di pasar. Jadi mubazir. Kenapa? Karena produknya belum tersebar di retail gitu ya, belum tersebar di retail gitu. Atau sebaliknya, produknya sudah tersebar di retail, semua kegiatan sales sudah berjalan, tapi promosinya terlambat. Jadi itu timingnya harus pas sehingga kegiatan salesnya menjadi maksimal gitu. Ya, itu harus dipikirkan secara matang karena Anda Bapak dan Ibu, Anda adalah pemilik atau owner langsung dari bisnis Anda. Ya, seperti itu. Bisnis FAI Anda maksud saya. Oke, sikap cuma satu aja, no prejudge. Di bisnis ini ya, kalau di bisnis ini sikap kita no prejudge itu aja. Kalau di dunia lain, dunia luar sana mungkin sikap terhadap promosi banyak, tapi saya mau bicara lebih mendalam ke bisnis ini. Kalau di bisnis ini no prejudge, jangan menilai. Kita promosi aja. Kita jangan pernah menilai klien itu atau prospek itu mau atau tidak, nggak usah dinilai. Kita promosi aja terus. Karena itulah yang kita lakukan kalau kita buka bisnis apapun, promosi aja terus. Ya, ke target market kita gitu. Promosi aja terus gitu. Oke. Nah, ini yang perlu diketahui dalam promosi adalah ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah what to promote. Apa sih yang harus dipromosikan di bisnis ini? Apa sih yang harus dipromosikan? Ya, how to promote. Bagaimana cara mempromosikan yang apa yang tadi itu, ya, yang what to promote itu. Terus target group to promote. Terus siapa target group to promote di bisnis kita ini? Ya, siapa target pasar kita? Yang kelima, yang keempat maaf, time to promote. Kapan kita promosinya? Nah, ini 4 hal yang harus 4 faktor yang harus kita Oke, what to promote. Nah, what to promote ini ada 10 nih Bapak dan Ibu. Di bisnisnya ada 10. Yang pertama adalah semua hal ya, what to promote adalah semua hal yang terkait dengan bisnis Anda itu perlu dipromosikan. Semua hal yang terkait dengan bisnis Anda itu perlu dipromosikan. Nah, ada 10. Ada 10 yang harus dipromosikan. Satu, cerita. Cerita pengalaman Anda, pengalaman orang lain, ceritakan aja. Ya, makanya itu gunanya kita datang ke pertemuan, itu gunanya kita jalan sama downline kita, itu gunanya kita jalan sama upline kita. Kenapa? Karena kita dapat cerita-cerita dari mereka. Ya, kita datang ke pertemuan, kita dapat cerita. Nah, cerita orang.
tanpa saya harus, saya bilang ini ceritanya orang gitu ya, tanpa saya harus mencari cerita-cerita saya sendiri, apalagi saya masih orang baru gitu misalnya ya, saya belum punya pengalaman nih, belum punya cerita. Ya, nah itu saya ambil cerita-ceritanya orang. Ingat tadi kita bercerita, storyteller, ya, soft promotion, soft selling. Ya, caranya gimana? Ya kita promosi aja cerita-cerita aja, cerita pengalaman Anda dan pengalaman orang lain. Ya, semua harus yang ya, terkait dengan bercerita saja gitu. Apa yang harus diceritakan? Alat bantu. Itu alat bantu, maaf. Alat bantu. Ya, Anda harus bercerita atau mempromosikan alat bantu. Promosikan pertemuan-pertemuan, promosikan video-video, buku-buku dan lain sebagainya. Promosikan foreverhealthy.co.id karena di situ alat bantu kita. Ya, promosikan itu ke downline kita bahwa ini loh ada alat bantu di foreverhealthy.co.id sehingga galeri handphone Anda tidak penuh, Anda bisa ambil dari sini gitu ya. Saya sering sekali tuh promosikan foreverhealthy.co.id karena itu adalah alat bantu. Seperti itu. Saya sering sekali promosikan Zoom, review, bisnis talk itu, saya sering sekali karena itulah alat bantu kita. Sekarang gini Bapak dan Ibu, saya presentasi ini setiap hari. Saya presentasi. Yang dia lihat kan cuma saya. Si prospek kan hanya melihat saya. Nah, bagaimana caranya saya mempromosikan bisnis saya ke dia? Caranya adalah saya bawa dia ke Zoom atau saya bawa dia ke bisnis preview. Kenapa? Karena disitulah etalase bisnis saya. Pada saat dia datang ke Zoom, pada saat dia datang ke bisnis preview, saya bisa memperlihatkan nih loh bisnis saya lebih besar daripada yang kita lakukan sekarang cuma one on one atau group meeting gitu. Makanya melihat etalase bisnis yang lebih besar gitu. Tidak hanya melihat saya. Ya, seperti itu. Ya, nanti saya kasih contoh bagaimana caranya saya promosi. Promosikan juga upline atau sponsor kita. Ya, edifikasi upline atau sponsor kita. Promosikan upline atau sponsor kita. Ya, ceritakan upline kita seperti apa. Kalau memang dia orang hebat, ceritakan dia orang hebat. Kalau memang dia berlatar belakang misalnya di bawah kita, ceritakan juga bahwa dia orang hebat gitu. Orang seperti itu saya percaya gitu. Yang memang stratannya di bawah saya misalnya. Ceritakan juga, promosikan dia juga gitu. Ya, karena kondisinya lebih rendah daripada saya misalnya gitu, tapi saya sangat hormat dengan orang tersebut ya, seperti itu. Jadi ceritakan saja, promosikan saja dia. Jangan cerita kejelekan orang karena itu nanti akan berimbas kepada Anda. Cerita baik-baiknya saja mengenai orang tersebut, ya. Ya, kalaupun dia punya kelemahan, wajar lah manusia punya kelemahan, ya kan? Tapi ceritakan kebaikannya, seperti itu, ya. Yang keempat, ceritakan downline Anda juga. Promosikan downline Anda juga. Apalagi downline Anda bawa prospek nih. Kalau downline Anda bawa prospek, promosikan downline Anda di depan prospek. Mau tanya ke saya, jangan tanya ke dia. Karena dia masih baru. Oh, itu kita menjatuhkan si downline, jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Kita promosikan, Bapak dan Ibu beruntung sekali ya, diajak oleh Pak A misalnya gitu ya. Pak A ini downline kita ini. Ya, karena Pak A ini orangnya sangat komitmen membangun bisnis ini gitu. Bapak dan Ibu bisa belajar dari Pak A. Kalau saya jadi Bapak dan Ibu, saya akan ganggu setiap hari Pak A untuk bertanya dan membantu di lapangan gitu. Promosikan kembali si downline Anda. Seperti itu ya. FA ini perusahaan besar dari Amerika seperti itu ya, punya Ibu Susan Barlin. Indonesia ini negara pertama dia buka pasar di dunia. Promosikan itu. Memang masih baru ya, bukti belum banyak, justru sebenarnya buktinya yang kita tunggu. Ya, kalau kita yang jadi bukti. Kemarin ada orang yang bilang sama saya akan jenuh gitu. Saya bilang nggak akan jenuh, Pak. Nggak akan jenuh. Bayi yang lahir lebih banyak daripada orang yang join. Nggak akan jenuh, Pak, gitu. Tapi kalaupun jenuh, Pak, kalaupun jenuh nih, saya malah berharap jenuh. Kalau jenuh berarti saya sudah stinky, filthy rich gitu ya, sangat kaya, multimiliarder mungkin, multitriliuner mungkin pada saat pasar jenuh gitu. Ya, tapi nggak akan jenuh lah gitu ya. Jadi Anda promosikan perusahaannya ya, seperti itu. Oke, Anda promosikan juga produknya. Nah, produk ini nggak bisa dipromosikan begitu saja Bapak dan Ibu. Anda harus coba. Anda harus minum. Ya, kenapa? Karena harus rasakan. Nah, yang Anda rasakan itu Anda ceritakan ke orang-orang. Nanti ada orang nanya gini, itu dalamnya saset atau padahal bubuk di dalamnya. Seperti itu, ya. Atau nanti mungkin ada, ini ekstrim aja, mungkin Anda bilang, oh nanti di dalamnya warna-warni pelangi, padahal dalamnya coklat warnanya. Ya, Anda harus coba gitu. Oh rasanya manis, padahal rasanya pahit gitu. Ya, Anda harus coba itu, ya, sehingga Anda bisa merasakan manfaatnya di tubuh Anda gitu ya. Jadi pengalaman Anda yang diceritakan dan pengalaman orang-orang lain yang diceritakan. Yang ketujuh, peluang usaha.
ceritakan juga bahwa ini ada peluang usaha nih Bapak dan Ibu. Saya selalu bilang gini ke teman-teman saya, tahu nggak? Saya waktu pertama kali di presentasi Pak Hendra ini nyala semua. Kenapa? Karena isinya duit semua. Isinya duit semua. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ceritakan aja peluang usahanya. Nggak ada peluang usaha sederhana ini. Paketnya murah, terjangkau, ya bahkan 17,6 itu sangat murah. Coba kita bandingkan dengan bisnis di luar sana. Ada nggak bisnisnya 17,6 modalnya? Mungkin ada, tapi penghasilannya bisa sampai 39 juta sehari? Belum tentu. Ya, ditambah bonus-bonus lain itu baru satu bonus itu. Ya, seperti di belakang. Ini poin-poin aja dulu yang perlu dipromosikan. Apalagi yang ke-8, perjalanannya juga promosikan aja. Ya, promosikan juga trip-trip perjalanannya. Kayak kemarin kita hari ini kita lagi challenge Turki nih. Yang ngomong-ngomong challenge Turki sampai dengan akhir bulan ya Bapak dan Ibu ya. Bagi Anda yang masih tinggal dikit kejar gitu. Bahkan bagi Anda yang baru join bahkan malam ini pun bisa kejar kalau Anda mau. Ya, tidak ada kata-kata yang tidak bisa, tidak mustahil. Semuanya semuanya mungkin gitu. Tidak ada kata-kata yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Berangkat ke Turki kalau Anda mau ya. Nah, yang ke-9, promosikan juga cross-line Anda. Ya, promosikan juga cross-line Anda, tapi jangan berlebih lah ya. Jangan sampai downline Anda melihat cross-line Anda itu sangat-sangat hebat sehingga akhirnya dia konsultasinya ke sana, bertanya ke sana. Jangan juga. Tapi promosikan cross-line Anda. Contohnya begini, misalkan di grup saya nggak ada dokter, misalkan. Saya promosikan dokter yang ada di grup cross-line ya. Atau misalnya di grup saya nggak ada ibu-ibu direktur misalnya. Saya promosikan di grup sebelah ada ibu direktur, saya promosikan itu seorang direktur aja loh. Seorang direktur di perusahaan besar. Jangan takut. Ya, tapi sekali lagi jangan dikenalkan, jangan didekatkan karena takutnya nanti dia salah bertanya ke orang yang salah. Bertanyanya harus ke garis sponsorisasi ke atas. Ya, harus ke garis sponsorisasinya orang tersebut ke atas, jangan ke crossline. Tapi Anda perlu promosikan crossline Anda. Nah, yang terakhir yang 10, promosikan diri sendiri, nggak apa-apa juga, ya, nggak apa-apa juga. Walaupun jangan terlalu sering juga, dan jangan terlalu dibesar-besarkan juga. Maksudnya gini, Bapak dan Ibu, kalau cara promosi ke diri sendiri bagaimana? Caranya gini, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu join di saya, insya Allah boleh. Ya tapi juga nggak usah cerita, saya begini loh, saya begitu loh, nggak usah, itu berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan malah kita mempromosikan diri sendiri, nanti orang malah curiga, kok ini orang gila hormat, jangan-jangan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita bilang ini, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu gabung di grup saya, gabung sama saya, insya Allah nanti saya bantu. Di lapangan kita bertempur sama-sama, gitu. Ya, saya punya kelebihan ini misalnya. Nah, saya bisa bantu di hal seperti ini. Boleh Anda ceritakan kelebihan Anda boleh, tapi Anda jangan ceritakan kelemahan orang lain. Ya, itu forbidden. Ceritakan kelebihan Anda silakan, tapi jangan ceritakan kejelekan orang lain. Nah, ini 10 hal yang Anda harus Bapak dan Ibu bisa promosikan gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara promosinya? Yang paling penting itu bagaimana sih caranya promosi ya. Nomor 1, latihan dulu. Persiapan, latihan dulu. Coba lakukan sendiri dulu. Salah nggak apa-apa, belepotan nggak apa-apa. Ya, nanti sampai Anda ketemu ritmenya, sampai Anda ketemu caranya, sampai Anda ketemu kenyamanannya berpromosi itu di mana sih gitu. Ya, seperti itu. Nah, ya, berjalan dengan upline Anda yang banyak sehingga Anda bisa dengarkan caranya dia promosi. Ya, apalagi masukkan emosi. Nah, ini dia, masukkan emosi. Contohnya gini. Saya kalau promosi ke teman-teman saya untuk datang ke pertemuan gitu ya, pertemuan besar atau ke Zoom gitu, saya bilang gini. Selesai presentasi saya bilang gini, ini boleh dicontoh, silakan dicontoh. Ini kalimat saya suka begini, bro. Saya udah jelaskan tadi, gue udah jelasin. Ya, gue udah jelasin, lu mudah-mudahan lu termasuk orang yang setahu gue menurut gue sih orang yang open mind, makanya gue ceritain ini ke lu. Ya, saya ceritakan ini ke kamu. Ya, tapi saya nggak tahu apakah ini cocok buat kamu atau tidak. Saya sudah jelaskan, ya, kamu cocok atau tidak saya nggak tahu. Tapi gini bro, jangan mutusin apapun. Jangan memutuskan apapun. Kalau kita ngelihat dia sedikit ragu, ya, kita tidak bisa closing saat itu juga, gitu ya. Kita bilang gini, jangan putuskan apapun saat ini. Karena apa yang kamu dengar malam hari ini itu baru 10% dari apa yang semestinya kamu tahu. Tapi karena ini kita cuma ketemu sebentar, cuma 1-2 jam, dan hanya ketemu saya, kamu cuma dengar 10%. Jadi saya minta gini bro, coba deh, putuskannya nanti setelah kamu datang ke Zoom. Atau putuskannya nanti setelah kamu hadir ke acara business preview. Nah, setelah kamu datang ke sana, kamu melihat,
informasi yang lebih besar, pertemuan yang lebih besar, baru kamu putuskan. Kenapa? Karena kalau kamu putuskan sekarang, itu tidak adil buat kamu. Tidak adil buat kamu, bukan buat saya. Tidak adil buat kamu. Kenapa? Karena kamu memutuskan dengan informasi yang datang, ya, datang lihat sekali lagi, walaupun saya sudah jelaskan malam hari ini, datang lihat sekali lagi. Nanti, ya, saya jadi blank nih, lupa. Jadi gini, kalau kamu putuskan kamu datang ke acara tersebut, ternyata kamu nggak tertarik, nah gitu ya, ternyata kamu nggak tertarik, ruginya apa bro? Nggak rugi apa-apa kan? Dapat wawasan tambahan kan, dapat informasi tambahan kan, nggak rugi apapun kan? Ya paling cuma rugi waktu lah, sama rugi ongkos sedikit lah datang ke acara tersebut gitu ya. Tapi seandainya gini bro, itu kalau nggak cocok. Seandainya kalau cocok bagaimana? Ternyata kamu datang dan kamu cocok, bagaimana bro? Atau kalau kamu memutuskan kamu nggak datang, ternyata cocok. Kamu putuskan kamu nggak datang, ternyata cocok. Kira-kira gimana bro? Yang rugi siapa? Yang rugi kamu bro, bukan saya. Nah, itu kita ngomongnya dari hati, ngomong pakai emosi, gitu, masukkan emosinya gitu. Saya ulangi ya bro, usahakan datang ke sini, pastikan datang ke sini. Ya kenapa? Kalau nanti kamu datang dan ternyata kamu dapat informasi tambahan kok. Ya kalau kamu datang dan kamu mendengarkan sampai selesai dan kamu tidak cocok, kamu nggak rugi apapun. Tapi kalau kamu putuskan tidak datang, ternyata ini cocok buat kamu, yang rugi kamu bro, yang rugi lu bro. Jadi pastikan kamu datang. Nggak apa-apa pakai kalimat sederhana. Saya sering pakai kalimat itu gitu. Saya bolak-balik pikirannya dia aja karena saya merubah persepsi dan perilaku orang tersebut menjadi persepsi dan perilaku saya. Tadi ingat ya, promosi kan seperti itu. Saya kasih emosi biar dia berpikir iya juga ya, kalau saya datang terus informasi kok, informasi bagus, tapi kok saya ternyata pusing nggak datang, tuh saya ternyata inilah jawaban dari doa-doa saya, terus yang rugi kan pasti saya gitu. Nah katakan seperti itu ya, nggak apa-apa, atau bisa buat dengan kalimat-kalimat apapun lah yang Bapak dan Ibu mau ya, yang pasti yang bisa menyentuh emosinya dia gitu. Karena iklan itu Bapak dan Ibu, dan jangan takut diulang-ulang. Kenapa? Karena iklan itu diulang-ulang. Saya kasih contoh gini, dulu waktu zaman kita kecil ya, masih ingat nggak nonton iklan Coca-Cola? Masih ingat nggak Bapak dan Ibu? Coca-Cola itu sampai hari ini ya Bapak dan Ibu, ya, setiap Piala Dunia gitu ada Coca-Cola, setiap apa saya nonton Coca-Cola. Saya udah nggak minum Coca-Cola, udah berapa sekian tahun saya nggak minum Coca-Cola. Tapi setiap ada orang ngomong Coca-Cola itu di otak saya terpikir gini, dingin lebih enak. Dingin lebih enak. Kenapa? Karena gambar iklannya itu ada botol Coca-Cola, terus ada embun-embun air gitu, botol Coca-Cola itu. Seperti baru keluar dari lemari es gitu. Dingin lebih enak. Iya juga ya, minum Coca-Cola enak ya. Ini jangan-jangan selesai saya presentasi tertancap di otak bawah sadar kita gitu. Ya itu diulang-ulang terus sama pengiklan. Nah nggak apa-apa. Anda juga ulang-ulang terus Bapak dan Ibu. Ulang-ulang terus biar tertanam di otak bawah sadar dia bahwa dia penting untuk hadir ke pertemuan tersebut. Dia penting untuk membuka alat bantu tadi. Gitu. Ya ini alat bantu ini yang bagus. Tolong luangkan waktu buka alat bantu ini di rumah seperti itu. Tadi yang saya bilang di depan foreverhealthy.co.id ya. Apalagi lakukan terus-menerus. Nah, ini baru saja saya jelasin tadi. Lakukan terus-menerus sampai bahasa dari dia. Nah, contoh cara promosi orang lain, ya seperti tadi saya bilang, sering-sering jalanlah sama upline, sering-sering jalanlah sama downline Anda, sering-sering datanglah ke pertemuan. Bagaimana caranya upline kita promosi, kita contoh aja. Nggak ada salahnya gitu. Saya kadang-kadang sering ulang contoh-contoh tadi, bahkan tadi aja saya udah ulang 3-4 kali mungkin contoh tadi, tapi masih banyak aja dosen saya yang nggak mau menggunakan itu. Gitu. Padahal pakai aja, itu efektif kok. Sepanjang karir saya di MLM, kalimat tadi sangat efektif, menyentuh hati orang karena ada emosinya. Enggak. Kenapa? Karena saya sendiri juga dapatnya dari pelajaran-pelajaran orang banyak, saya kumpulin jadi satu, saya ringkas sendiri, saya bentuklah gitu. Nggak apa-apa, ilmu tuh dibagi, bukan disimpan sendiri. Gitu. Ya, pakai aja, jangan malu-malu, atau perbaikilah dengan caranya Bapak dan Ibu, gitu ya. Oke. Nah, tanya kepada upline Anda, ya. Dan jangan cuma contoh cara promosinya orang lain atau cara promosi orang lain. Kalau perlu aktif, ya, proaktif. Datang ke upline Anda, tanya apa-apa gimana sih cara promosi ini? Gimana sih cara memasukkan emosi ke dalam tahu cara-caranya itu, ya. Dia sudah melakukan itu bertahun-tahun, gitu, ya. Tanya siapa pengalamannya. Nah, ini juga penting, tambahkan waktu. Maksud tambahkan waktu gimana? Tambahkan waktu gini, ini saya cuma mau kasih tips yang saya sering lakukan, dan ini juga saya ajarkan ke beberapa leader saya, dan mereka berhasil gitu ya melakukan ini. Apa itu?
Maksudnya tambahkan waktu gini. Kita sering presentasi ya, selesai presentasi ini kadang-kadang kita terburu-buru selesai gitu kan, tutup laptop atau tutup bahan presentasi terus pulang gitu. Nah, tambahkan lagi waktu 3 menit misalnya. Udah duduk aja duduk diam ya. Tambahkan lagi add another 3 minutes gitu atau 4 minutes ya, terserah. Tambahkan lagi 3 atau 4 menit. Duduk diam aja di situ dan tutup mulut. Gak usah ngapa-ngapain. Duduk diam aja. Alat-alat sudah diberesin, duduk diam aja, jangan langsung segera pamit. Dan jangan langsung segera pisah gitu ya. Kecuali buru-buru ya, lain cerita. Tapi kalau nggak buru-buru, duduk aja dulu diam-diam 3 menit. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena gini, 3 menit itu kesunyian itu, sama-sama sunyi 3 menit itu, kadang-kadang prospek kita jadi risih gitu. Ya, ini human behavior-nya kita harus tahu juga. Kadang-kadang menimbulkan kerisihan buat dia gitu. Akhirnya dia karena dia risih, dia nanya lagi. Nah, dari situ kita justru berharap dia bertanya lagi gitu. Kita bisa promosi lagi yang baru gitu. Kalau dia bertanya lagi yang baru, kita bisa promosi lagi yang baru. Dia itu sering sekali closing. Ya, itu sering kali closing. Saya kasih contoh analoginya gini. Saya kasih contoh analoginya gini. Ibu, mic-nya. Siapa ini? Oke, udah mute ya. Gini, Bapak dan Ibu suka nonton sepak bola nggak? Sekarang lagi ada Piala Eropa nih, ya Piala Eropa tahun 2021. Ya, tahu nggak Bapak dan Ibu? Statistik menunjukkan gol kemenangan itu, atau gol yang menahan seri itu, atau gol yang menghindarkan diri dari kekalahan itu terjadi. Sebagian besar gol itu terjadinya di masa injury time, di waktu tambahan. Itu terjadinya di masa-masa injury time. Sebagian besar gol. Kenapa? Karena disitulah mereka berjuang mati-matian untuk mengejar, terhindar dari kekalahan, bahkan mengejar kemenangan. Nah sama Bapak dan Ibu. Kadang-kadang masa-masa kritis ini 3 menit ini justru yang menentukan kesuksesan Anda ke depan. Diam aja dulu situ 3 menit. Jangan langsung pulang. Diam aja bersiul-bersiul kayak lihat-lihat apa kayak gitu kan. Nanti dia ngomong lagi tuh. Nah, dia ngomong lagi kita tambahin lagi promosinya gitu ya. Oke. Nah, promosi bukan pengumuman. Datang ke Zoom kita hari Kamis, ada Dr. Winda, itu pengumuman namanya. Nggak perlu dikumumkan, semua orang sudah bisa baca. Bahkan kalau ada orang ngomong gitu ke saya dalam hati, ini orang kok nganggap saya tolol banget sih, seperti saya nggak bisa baca gitu. Ya, promosi itu nggak begitu. Bapak Ibu tahu nggak hari Kamis nanti? Nah, hari Kamis nanti tahu nggak Bapak dan Ibu? Anda beruntung banget. Ya, Dr. Winda hari Kamis besok tuh mau bicara masalah jantung koroner. Tapi ini di blow up aja, tahu nggak hari Kamis besok? Ini jarang-jarang banget nih. Dokter Winda bicara masalah jantung koroner. Gitu. Ya. Anda bisa nggak hadir ke Zoom? Hadir ya. Nah, tambah 3 menit tuh ngapain? Kadang-kadang gini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang orang belum ngerti Zoom. Banyak yang ngerti Zoom. Saya kadang-kadang masukin 3 menit saya untuk ngurusin Zoom. Bu, Pak, coba download Zoom. Ajarin aja. Jangan malas untuk ngajarin Zoom. Ngajarin download Zoom, ngajarin masuk ke Zoom. Jangan malas. Jangan malas untuk ngajarin orang buka foreverhealthy.com. Di foreverhealthy.co tadi kan ada di belakang itu ada event, ya paling kanan itu ada event itu di situ ada Zoom, tinggal diklik aja Zoom-nya, itu masuk langsung ke Zoom. Nanti hari Kamis jam 8, Bapak tinggal ngeklik ini aja udah masuk ke Zoom. Kalau Bapak dan Ibu mau promosikan ke teman-teman, linknya tinggal klik sebelahnya ada WhatsApp. Nah, nggak apa-apa, tambahkan 3 menit untuk menjelasin itu gitu. Jangan ditinggal gitu aja prospeknya, hilang semuanya nanti gitu ya. Nah, promosi bisa seperti itu, tahu nggak? Nanti kalau ya, Bapak bisa pos-pos tanya, karena Dr. Winda akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Itu sebenarnya sebenarnya biasa-biasa aja buat kita, tapi kalau kita blow up kayak gitu ya, kita kasih emosi, orang jadi, oh ya, saya bisa nanya. Padahal kan biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita blow up, orang jadi mikir, iya, semangat itu menular gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan datar gitu kalau bicara promosi itu. Oke, saya nggak bisa kasih contoh semuanya malam hari ini, tapi yang pasti Anda nggak akan pernah melihat saya promosi setengah-setengah, nggak akan. 18 Juli saya akan promosi satu pertemuan yang sangat luar biasa. Ya, Anda lihat nanti bagaimana cara saya promosi pertemuan itu. Tapi datang dulu ke Recognition Day tanggal 18. Nanti di situ saya akan promosi caranya datang ke Rise Up Camp. Nah, bagaimana cara datang ke Rise Up Camp? Oke.
Nggak datar-datar aja nggak. Nah ini saya kasih contoh. Coba kasih contoh ya, beberapa copywriting promosi. Ini saya dapat dari downline saya sih justru. Ya ini saya contek semuanya dari downline saya. Apa baik ini, bagus ini. Virus bokekna itu lebih parah dari virus corona. Bisa buat penderita marah-marah nggak jelas. Makanya John FAI ya, dan minum cocoa favanol. Dan minum cocoa favanol aja. Ini bisa Anda pasang di Facebook Anda, di Instagram Anda, di apa namanya status WhatsApp Anda gitu. Buat orang penasaran, terus gitu ya, terus sehari bisa 10 kali seperti itu, terus lakukan itu. Ya setiap jam, tiap 2 jam Anda pasang status gitu, sehingga ada teman-teman Anda akan lihat. Jangan masang 10 status sekaligus gitu. Kalau saya tidak pernah lakukan itu. Saya kalaupun pasang status, Bapak dan Ibu, saya pasangnya setiap 2 jam. Kenapa? Karena pada saat saya pasang status kedua, gitu ya, ini contoh aja, pada saat saya pasang status kedua, orang itu harus melihat status yang pertama tadi. Yang belum pernah lihat status pertama, dia akan lihat status pertama juga. Nanti 2 jam lagi saya pasang status ketiga, dia akan lihat status pertama, status kedua, status ketiga. Jangan sekaligus dipasang 10 misalnya, satu sekaligus, dia biasanya di status kedua atau ketiga udah males baca yang lain ke belakang gitu. Gitu ya. Tapi kalau saya pasang 10, pas yang 10, yang satu dilihat lagi gitu. Oke. Nah, ini juga contoh. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak gedung berbaris-baris. Produk FHI memang laris, penjualnya pun manis-manis gitu ya. Nah, kenapa nggak dicontoh? Ya kan? Penjualnya pun manis-manis atau jualannya pun manis-manis. Hasilnya pun manis-manis, bebas lah, lakukan apapun yang Bapak dan Ibu mau dengan tulisan-tulisan ini, improvisasi lah ya, lakukan. Karena promosi itu sangat kental dengan improvisasi. Ya. Nih kan masih naik turun, jarum timbangan masih naik turun cantik gitu ya. Oh, sebel nggak sih? Udah diet segala macam, tapi body aduhai macam Syahrini masih jauh dari harapan. Yuk sini sis, kita hempaskan lemak-lemak jahat itu dengan cocoa flavanol gitu misalnya. Ya gitulah, bikinlah gitu ya. Saya jadi malu juga bicara. Kayak nggak apa-apa lah untuk memberikan contoh buat Bapak dan Ibu semua. Oke, yang bisa menghilangkan lemak bukan hanya mama lemon, tapi juga cocoa flavanol. Yuk mari merapat, yuk mari merapat gitu. Faktor terbesar kegagalan seseorang dalam merintis usaha adalah takut gak laku. Padahal mulai aja belum gitu. Saya ulangi, kalimatnya salah itu. Faktor terbesar kegagalan seseorang dalam merintis usaha adalah takut nggak laku. Padahal mulai aja belum gitu. Ya, yuk mulai yuk di FAI gitu, tambahin aja kalimat gitu. Atau gimana improvisasi. Ini cuma apa namanya teaser ya. Apa sih istilahnya tuh, brain lebih berimprovisasi. Gunakan kalimat-kalimat yang kembangkan sendiri. FAI telah mengajarkan kepadaku bahwa ngomongin bisnis lebih nikmat daripada ngomongin orang. Nah, yuk FAI yuk, gitu. Konteks saya yuk, gitu. Ya, seperti itu. Kayak apa lagi? Merubah penampilan belum tentu bisa merubah penghasilan, tapi merubah penghasilan sudah pasti bisa merubah penampilan. Yuk FAI-in aja, gitu. Anda tahu nggak Bapak dan Ibu, kalau Anda berteman dengan Pak Oteh di Facebook ya, itu isinya dari depan sampai belakang Pak Oteh itu isinya FAI aja gitu. Itu isinya FAI aja. Begitu juga Pak Hendra, isinya FAI aja gitu. Promosinya tiap hari. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya bisnisnya beliau berdua tuh besar gitu. Jadi jangan ragu, keluarkan aja semua kemampuan Anda gitu ya. Keluarkan semua kemampuan Anda di media sosial kalau Anda memang agak pemalu orangnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Apalagi? Contoh lagi ini yang terakhir nih. Jika kakimu tak kuat melangkah untuk bekerja, gunakan jarimu untuk menggapai dunia. Bisnis FAI solusinya. Ah, gitu. Atau gini, kuliah butuh skripsi. Ya, corona butuh isolasi. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Yang jawab setuju silakan ketik di sini setuju. Saya mau lihat nih. Jangan-jangan udah pada tidur. Coba setuju nggak? Kalau jualan tuh butuh promosi. Kalau bisnis tuh butuh promosi mana? Setuju gitu mana? Setujunya. Coba saya lihat dulu siapa saja yang bilang setuju ini. Chat. Oke, setuju. Ayo. Biar saya tahu bisa didengarin orang. Kalau nggak saya nggak didengarin. Oke. Rembang. Sebentar. Ini Serang. Bengkulu. Bandung. Setuju. Siap. Oke. Bapak dan Ibu,
selamat berpromosi. Ya, ini slide terakhir saya. Belum slide terakhir. Maaf, masih ada target to promote. Siapa sih target kita to promote? Target kita to promote ada 2. Satu downline kita, udah pasti. Mentang-mentang dia sudah jadi downline terus kita diemin, jangan. Kita kan sudah ngajak dia join, ya kita bertanggung jawab lah untuk mempromosikan ke dia gitu. Pertemuan-pertemuan, alat-alat bantu, semuanya dikasih tahu. Masalah nanti dia mau menggunakan alat bantu tersebut, ya itu urusannya dia. Ya kita nggak bisa paksakan, tapi kita kasih dulu itu, ya promosikan dulu ke dia. Siapa lagi? Prospek kita udah pasti, prospek kita. Promosi terus-terusan, jangan pernah berhenti, promosi terus-terusan. Ini target yang harus kita promosikan, ya. Target marketnya, semua orang lah, semua orang yang punya apa namanya? Saluran pembuluh darah. Nah, kalau mereka nggak punya saluran pembuluh darah, nggak usah dipromosikan, nggak apa-apa. Tapi kalau selama mereka masih punya saluran pembuluh darah, gitu, promosikan, ya seperti itu. Dan masih bernyawa, ya. Nah, terakhir nih, time to promote. Kapan sih waktu untuk promosi yang paling cakep tuh? Kapan sih? Paling enak tuh kapan sih? Paling baik kapan sih? Nah, ini jawabannya. Setiap saat. Nggak ada saat tidak berpromosi. Terus menerus. Jangan berhenti. Menarik dan membuang nafas. Dua-duanya sama penting. Narik nafas penting, buang nafas penting. Ya. Saya tanya nih, pentingan mana? Narik apa buang nafas? Bagi yang angkat tangan bilang buang nafas penting, coba buang nafas saja. Jangan narik-narik nafas. Bagi yang bilang narik nafas penting, coba tarik-tarik aja terus, jangan dibuang-buang. Bisa nggak? Nggak bisa. Dua-duanya penting. Ya, jadi promosi itu adalah nafas dari bisnis Anda. Ditahan, nanti muka Anda merah nanti kalau Anda tahan-tahan promosi. Bisnis Anda nggak jalan nanti. Ya, promosikan aja terus. Ya, seperti itu. Ya, semakin sering Anda promosi, semakin besar bisnis Anda. Ya, itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka tuh budget promosinya besar banget gitu. Ya, karena mereka tahu itu akan kembali nanti dalam bentuk profit gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, Ya, Anda presentasi nih, ada member baru. Ini slide terakhir ya saya, tolong diperhatikan grafik ini. Anda presentasi nih ketemu member nggak berkembang. Yang harus lakukan apa? Promosi. Ajarkan dia, promosikan pertemuan-pertemuan, alat-alat dan sebagainya tadi. Yang 10 poin tadi promosikan ke dia. Upline Anda, downline Anda, ya, perusahaan, produk, crossline bahkan, pertemuan, semua promosikan ke dia. Ya, apa yang terjadi? Gara-gara dipromosi, dia datang nih ke pertemuan. Karena ada promosikan pertemuan. Dia hadir ke pertemuan. Ya, pada saat dia hadir ke pertemuan, apa yang terjadi? Dia keluar di pertemuan tadi, dia semangat. Ya, bisnis ini nah, makanya Anda perlu buat dia semangat. Caranya buat dia semangat bagaimana? Bawa ke pertemuan gitu. Promosikanlah pertemuan sehingga dia datang ke pertemuan, pada saat dia keluar di pertemuan dia semangat. Nah, pada saat dia semangat, dia bekerja. Nah, pada saat dia bekerja, apa yang terjadi? Dia menghasilkan member baru. Ini siklusnya. Member baru dibawa ke pertemuan, dipromosikan untuk datang ke pertemuan, pertemuannya dia keluar semangat, gara-gara semangat dia bekerja, dia menghasilkan member baru. Saya kasih contoh. Ya, satu orang member baru Anda bawa ke pertemuan ya. Satu orang yang keluar di pertemuan ini semangat, satu orang ini bekerja, satu orang yang bekerja ini menghasilkan 2. Nah, 2 member baru. 2 member baru ini dibawa ke pertemuan. 2 member keluar dari pertemuan ini semangat, dua-duanya bekerja. Dua-duanya bekerja menghasilkan 4 member baru. 4 member baru ini diajak ke pertemuan ya, dipromosikan pertemuan, 4-4-nya datang ke pertemuan dan kakaknya keluar dari pertemuan dan semangat, 4-4-nya semangat, karena 4-4-nya semangat, 4-4-nya bekerja. 4-4-nya bekerja menghasilkan 8 member baru. Begitu seterusnya, 8, 8, 8, 16 ya, 16. Ya, 64, 128, 256 gitu ya, 512, 1024. Akhirnya Anda jadi legend. Nah, udah itu aja Bapak dan Ibu. Rahasianya cuma itu aja. Siklus ini aja rahasianya. Tapi di tengah-tengah coba Anda bayangkan ya, Anda lihat kursor saya ya, seandainya di sini tidak ada promosi, garis ini tidak akan pernah terjadi. Garis kuning yang kiri atas ini tidak akan pernah terjadi karena sini tidak ada promosi. Nah, karena ini garis kuning tidak terjadi, maka pertemuan Anda tidak pernah dihadiri. Kan nggak akan ada yang bekerja. Kalau nggak ada yang bekerja, nggak akan ada member baru. Akhirnya bisa Anda ya stagnan gitu aja. Makanya di sini harus ada promosi. Oke, saya rasa dari saya itu aja. Saya stop share. Saya kembalikan ke
MC kita yang cantik dan luar biasa malam hari ini, Ibu Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Terima Terima kasih. kasih Pak Yaumil, luar biasa sekali ya presentasinya. Jadi jalan-jalan ke kota Paris, peserta Zoom malam hari ini manis-manis gitu ya Pak ya. Iya, Baik, boleh ya, boleh ya. Baik, boleh dong. Pak Yaumil, apakah kita akan membuka sesi tanya jawab? Boleh atau bagaimana Pak? Boleh, silakan. Udah jam berapa sih ini? Masih 15 menit lagi untuk Oh iya, silakan. ya. Baik. Bagi Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa dituliskan melalui kolom chat ataupun juga menyalakan mikrofonnya untuk berbicara langsung atau menanyakan langsung kepada Pak Yaumil. Silakan ya. Ini sudah ada Pak pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin saya bacakan ya Pak ya. Ini dari Ibu Dwi Wahyuni. Pak, kalau member dapatnya 1 melulu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Ibu, 1 itu udah sangat luar biasa. Kalau bisa banyak, saya maunya banyak sih Ibu sebenarnya ya. Jangan membatasi diri Ibu. Ya, jangan 1 almarhum Presiden Soekarno tuh bilang taruh target Anda di atas bintang sana. Ya, gitu ya. Targetnya di atas bintang. Paling jelek-jeleknya tuh jatuhnya kemana? Ke awan gitu ya, saya lupa kalimatnya itu. Tapi 1 pun juga oke kok gitu. 1 pun juga oke Bu Dwi, silakan. Ya, tapi jangan pasang target 1 lah. Ya, Anda sedang membangun masa depan. Ini saya tadi siang saya ditanya sama orang. Tadi siang saya presentasi ya di Tebet tuh saya ditanya sama orang gini. 2 cukup boleh-boleh aja. Tapi gini loh. Kalau saya sih nggak mikirin keuntungan. Kalau saya nggak mikirin keuntungan. Keuntungan tuh datang dengan sendiri nanti belakangan. Yang saya pikirkan apa? Ibadah aja. Kenapa? Karena gini, kalau ibadah tuh kita ibadah aja, cerita aja. Masa hal baik kita nggak mau cerita ke orang sih? Kalau hal baik kita ceritakan ke orang itu sudah ibadah. Nah, lakukan aja ibadah setiap hari, dapat pahalanya, ya. Dan insya Allah nanti belakang kalau kita begitu terus, dapat duitnya gitu. Ya kan? Apapun agamanya. Kalau nggak harus agama sama saya, apapun agamanya. Kalau kita berbuat baik tuh, kenapa kita masih membatasi cuma 1? Lakukan aja yang banyak. Pasti nanti akan diberikan banyak juga gitu. Tapi niatnya ibadah aja, cerita aja yang banyak gitu aja, oke? Sorry Bu Dwi, nanyanya 1, tapi saya jawabnya ngelebar, nggak apa-apa ya Bu Dwi? Mudah-mudahan apa-apa, terjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Jamil. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Sama-sama. Yaumil. Baik, mungkin sambil ada yang mau bertanya lagi, silakan. Malam Pak Yaumil, malam Halo semuanya. Ibu Grace. Selamat Halo. malam Bu Grace. Iya, Malam Bu Grace. malam. Pak Yaumil, saya mau tanya nih, kalau untuk mau mencapai legend nih, kita hanya bisa merekrut atau bisa dengan pembelian pribadi gitu Pak? Maksudnya merekrut orang atau bisa juga dengan penjualan gitu? Maksudnya untuk mencapai legend itu Pak, ya. Makasih. Bu, saya minum coklat dulu ya. Tadi kan di depan. Iya. Tadi kan di depan bilang jangan banyakkan motivasi, lakukan saja. Nah, ini sekarang saya lakukan. Semua Bapak Ibu semua saya izin minum coklat dulu. Oke, saya jawab pertanyaannya Ibu Grace. Bisa 2 cara Bu, bisa sendirian bisa. Ibu belanja 1 juta poin itu berapa rupiah ya? Ya 1 juta dibagi 21 poin dikali 450.000. Nah itulah jumlah rupiah yang Ibu harus keluarkan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Ibu lakukan itu? Atau bisa nggak banyak orang lakukan itu? Nggak bisa. Atau kalaupun bisa, paling cuma 1-2 orang di Indonesia ini bisa lakukan itu. Tapi itu pun kalau dia sudah lakukan itu, belum tentu tahun depan dia bisa lakukan lagi. Karena modalnya besar sekali gitu. Ya kan, tahun depannya lagi belum tentu bisa lagi kan, modalnya besar lagi gitu. Nah, tapi kalau saya lebih suka bikin banyak orang gitu. Sebutlah ada 10 orang. Berarti 1 juta poinnya dibagi 10. Ya kan bisa berbagi kan? Ya kan, atau jangan 10, 100 misalnya. Berarti 1 juta poinnya dibagi 100 kan lebih ringan lagi. Kalau dibagi 1000 kan 1 jutanya dibagi 1000 jauh lebih ringan lagi. Kalau 100.000 orang, 100 jutanya dibagi 100.000, bangunlah dengan jaringan. Kenapa? Karena jadi lebih ringan. 1, lebih ringan. Yang kedua, tahun depan ngejar omset itu gampang lagi. Kenapa? Karena rame-rame lagi. Tapi bisa 2 cara Bu. Ya, cuma saya nggak anjurkan cara pertama. Gitu ya Bu.
Tapi Mudah-mudahan boleh Pak terjawab ya ya, Bu Grace. maksudnya bisa Pak ya? Maksudnya bisa ya Pak dengan Bisa, belanja bisa, dengan merekrut. Oke, makasih Pak itu bisa aja Bu, ya. Terima bisa. kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Iya. Baik, terima kasih. Pak Emil, saya bacakan lagi pertanyaan melalui kolom chat ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jumani. Pak, bagaimana menyikapinya jika ada yang bilang, halah paling karena lagi rame-ramenya aja tuh bisnis MLM, lama-lama juga akan hilang. Seperti yang lainnya. Nah, itu bagusnya kita jawab seperti apa ya Pak? Karena kan memang sebenarnya bisnis di FHI ini beda dengan bisnis yang lain. Terima kasih. Ini pertanyaan susah-susah gampang gini Bu. Kalau masalah dia akan hilang atau tidak, pertanyaan saya gini, emang bisnis non MLM nggak hilang-hilang gitu? Hilang juga. Banyak bisnis yang non MLM hilang di luar sana. Banyak, mau kelas bisnis besar sekalipun ada contoh-contohnya. Ya, bisnis kecil lebih banyak lagi, UMKM lebih banyak lagi, datang dan pergi mereka hilang. Terus kenapa mesti cuma menyalahkan MLM? Nah, kalau saya ada teman ngomong gitu, saya balikin lagi, saya buka aja pikirannya dia. Itu cara saya berpromosi, saya buka aja pikirannya dia tadi. Saya buka pikiran yang dia tidak pikirkan. Saya kalau deket banget saya ngomongnya agak kasar-kasaran sama teman saya karena saya suruh boyoan gitu ya. Tapi kalau dia teman nggak terlalu dekat, saya bilang gini, maaf ya Pak, ya Bapak berpendapat gitu sah-sah saja Pak. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit ya Pak, itu sebenarnya bisnis non MLM juga banyak Pak yang bertumbangan, banyak. Apalagi di masa pandemi seperti ini Pak, banyak banget yang terjun bebas. Justru Pak, nah Ibu bisa kasih lihat tuh, ada Menteri Perdagangan bilang MLM menyumbang sekian triliun untuk negara. Masa pandemi kayak gini, MLM menopang ekonomi negara. Gitu. Mau tumbang, ya tumbang aja dia gitu. Tapi kan banyak nih perusahaan MLM yang menopang ekonomi negara. Gitu. Ya, kadang-kadang saya bercanda gini, kalaupun dia tumbang, bro, kalaupun dia tumbang, gue udah kaya. Gitu. Kalaupun dia tumbang, bro, nanti kita udah kaya. Sebelum dia tumbang, kita kaya yuk. Gitu. Saya kadang-kadang kalau ditanya ngasal gitu, saya jawabnya ngasal. Mohon maaf ya, orangnya agak ya kayak gitu sih memang. Ya. Karena dia nanyanya juga ngasal. Ya, orang nanya gitu, kadang-kadang ini orang pakai otak nggak sih nanyanya gitu. Ya karena dia nanya gitu, saya juga nggak pakai otak, asal aja. Nggak apa-apa tumbang, tapi kita udah kaya. Gampang aja. Itu Ibu, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan tidak memuaskan Ibu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu terjawab gitu. Baik, terima kasih Pak Yaumil. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Biman. Pak, untuk penjelasan how to promote poin ketiga, masukkan emosi, apa bisa dijelaskan lagi karena tadi suaranya terputus, Pak? Pak Robertus Diman, kalau saya terima kasih pertanyaannya. Kalau saya nanti agak lupa-lupa, nanti dengerin rekamannya ya Pak, recordingnya ya di YouTube ya. Tapi gini Pak, yang pasti gini, contoh ya, ini kita bicara trial closing sekalian ya, kita bicara trial closing ya. Saya baru tadi malam ngobrol sama leader saya, gini nih, kita kalau presentasi itu kan di tengah-tengah kita coba trial closing gitu ya. Waktu pas contoh lah, pas di produk, pas di trial closing saya itu dengan promosi aja gitu. Kadang-kadang gini, Pak, Bu, ini di produk ya contohnya, ini produk, Pak, Bu, tahu nggak produk ini bisa menyembuhkan? Tadi kan udah saya jelasin ya, Ibu udah baca sendiri, udah dengar sendiri, udah lihat sendiri, produk ini bisa membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit pembuluh darah karena dia membuat pembuluh darah jadi elastis, jadi bisa melebar. Ngomong-ngomong, pasti banyak dong kenalan orang-orang yang punya keluhan yang sama, jantung dan stroke. Itu saya trial close gitu. Ya, saya kasih emosi itu situ. Karena bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi keluarga dekat dia ada jantung dan stroke. Bisa jadi teman dekat dia kena jantung dan stroke. Saya nggak pernah tahu. Saya promosi aja. Saya nggak prejudge. Saya tidak menilai. Saya cuma lakukan saja. Tembak aja. Masa bodoh gitu kan. Karena gini, sekali saya trial closing. Karena gini, saya membentuk mindsetnya dia untuk memikirkan daftar nama. Udah keluar tuh daftar namanya. Sewaktu saya ngomong gitu udah keluar tuh daftar namanya. Iya, si A, si B, si C, si D, si E, si F, G, semuanya punya keluhan jantung, stroke, pembuluh darah. Tanpa dia sadari, saya sudah membuat dia masuk ke bisnis saya lebih dalam. Kenapa? Karena saya sudah membuat dia membentuk daftar nama di pikirannya dia. Ini orang-orang yang saya bisa prospek nih untuk penyakit.
Nanti pas di marketing plan, saya bisa lagi lakukan target closing yang kurang lebih mirip-mirip gitu, sehingga dia terbentuk lagi daftar nama, ini orang-orang yang saya bisa prospek untuk bisnisnya nih. Dia nggak sadar tuh saya apa namanya, saya gali aja gitu ya, gitu. Sehingga nanti selesai presentasi dia mikir gini, ini informasi bagus, daftar nama saya banyak, saya bisa prospek ini, prospek itu, prospek ini, prospek itu saya udah senyum-senyum aja, kena nih gitu kan, gitu. Karena dia sudah terbuka semuanya, dia bisa prospek semua orang yang ada di daftar namanya dia, karena di waktu tengah-tengah presentasi itu saya ulangi promosinya, gitu Pak. Itu kasih emosi tuh, salah satu contoh kasih emosi. Kalau nanti emosi-emosi yang di depan tadi karena terputus-putus, Pak Robertus tonton aja lagi ya nanti videonya ya, gitu ya Pak. Semoga menjawab Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Robertus. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih Pak Sama-sama Pak Yomil. Robertus. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Santi Maria. Semangat malam Pak Yomil, ini saya masih maju mundur cantik jalanin bisnis Flavanol. Mohon pencerahannya Pak. Ibu Santi Maria, seperti saya bilang tadi, Bu, di depan, paling depan tadi, we don't need inspirational quotes. Kita tidak perlu segala macam, nggak perlu. Saatnya kita tutup semuanya itu motivasi, inspirasi dan sebagainya. Saatnya kita jalan. Udah minum aja coklatnya, jalan aja. Kenapa? Karena gini. Kalau kita jalan, kita akan lebih termotivasi, gitu. Kalau kita hanya diam menunggu motivasi, kita nggak akan pernah jalan. Tapi kalau kita jalan saja, kita akan termotivasi. Seperti saya cerita tadi di depan, saya presentasi ini ditolak orang, pulang saya tetap semangat loh. Saya presentasi, orang join, wajar semangat. Ini lucunya, saya presentasi ditolak orang, pulang tetap semangat. Jadi tinggal jalan aja sih sebenarnya, nggak perlu pencerahan apapun, merem, jalan aja udah. Karena gitu ya. Malah justru kalau kita kelamaan diam di rumah, itu justru kita jadi down. Karena seperti saya bilang tadi, kalau saya otak saya jadi butek. Gitu. Jadi nggak tahu mesti ngapain ya, kayak ada kabut tebal menyelimuti otak saya gitu ya, sehingga saya males kemana-mana, mager dan sebagainya. Nah, cara satu-satunya bagaimana? Jalan aja. Sama seperti mentor-mentor saya ajarkan, takut loncat aja. Saya takut ketinggian Bapak dan Ibu, saya takut loncat dari mau adu sama Bapak dan Ibu, saya berani loncat. Kenapa? Karena saya pakai prinsip itu aja, loncat aja udah. Masalah nanti di bawah nyemplungnya gimana, kepala duluan, kaki duluan, nggak penting, yang penting loncat aja. Ayo kita taruhan itu. Saya berani, padahal saya takut ketinggian, gitu ya. Jadi lakukan aja Bu, nggak ada inspirasi saya siapapun. Saya mohon maaf saya tidak mau menginspirasi atau memotivasi Ibu malam hari ini. Kenapa? Karena motivasi atau inspirasi terbaik adalah lakukan saja, just do it. Karena kalau kita just do it, lama-lama kita pakai just dan punya duit, gitu ya. Tuh Bu. Baik, terima kasih Pak Yomil. Selanjutnya dari Bapak Hari. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Jumani, perbedaan FHI dengan MLM lain atau kelebihan FHI dibanding MLM lain, karena beberapa teman yang ditawarkan pernah trauma mendengar ditawarkan MLM, Pak. Saya kalau ada orang trauma di MLM, saya bilang gini, kenapa bro traumanya? Emang lu pernah? Saya berani taruhan ya Pak Hari ya, 90% orang yang trauma itu belum pernah jalanin MLM secara sungguh-sungguh. Ayo buktikan yuk. 90% orang yang trauma dengan MLM itu belum pernah secara sungguh-sungguh menjalankan MLM. Mereka cuma baru jalankan sedikit, gagal terus bilang trauma. Atau mendengarkan cerita-cerita dari orang terus bilang trauma. Katanya gagal, kata si itu gagal. Dia cuma dengarkan cerita aja. Yang benar-benar gagal tuh paling 10%. Itu pun mereka nggak sungguh-sungguh jalankan bisnisnya. Saya bilang gitu Prama, saya bilang gitu. Terus yang kedua saya bilang gini, emang kalau lu jalankan MLM lu bayar berapa? Emang rugi ya bro? Kan nggak rugi apa-apa. Waktu lu ngeluarkan duit kan lu dapat produk. MLM yang benar ya, kita bicara MLM yang benar ya, bukannya investasi-investasi ya. Saya tidak mewakili yang investasi-investasi. Saya mewakili yang MLM yang benar, yang punya produk pakai FAI lah. Waktu Bapak dan Ibu bayar 17,6 kan dapat 40 box. Itu kan nggak rugi apapun. Kan kita dapat produk seharga 17,6, 40 box itu, dan itu kualitasnya bagus banget gitu. Loh, kita cuma beli produk kok. Nah, saya kasih analoginya gini. Bapak dan Ibu pergi ke Carrefour, ya, ambil kereta dorong, terus belanja, masukin barang ke kereta dorong, terus masuk ke kasir nih, pas mau keluar kan lewatin kasir. Si kasir ngomongnya apa? Setelah dia hitung-hitung ngomongnya apa? Pak,
Bu, ini belanjaan yang harus dibayar. Iya kan? Ini belanjaan yang harus dibayar. Bener nggak? Bukan si kasir ngomong gini, Mbak, Bu, ini nilai investasinya. Enggak kan? Belanjaan yang harus dibayar. Berarti apa? Berarti cuma beli produk kok. Cuma beli produk, cuma beli produk, dapat produk, terus ruginya apa? Kok trauma? Lucu gitu, kok trauma? Nah ini salah satu contoh orang yang kadang-kadang kalau ngomong nggak dipikirin. Saya kadang-kadang kalau ketemu peran yang ngasal-ngasal gini, saya jawabnya ngasal-ngasal juga. Ya dia nggak mikir, saya juga nggak perlu mikir. Gitu. Ya tapi jangan dicontoh ya, ini kebiasaan jelek saya. Ini mohon maaf, ini kebiasaan jelek saya. Bapak Ibu jangan contoh. Saya suka jawab ngasal aja, karena dia nanya juga ngasal. Apa dasar traumanya tuh apa gitu? Kalau omongan orang lucu gitu, kecuali dia berjuang mati-matian 5 tahun, 10 tahun berjuang, terus dia gagal, lah itu baru dia boleh ngomong deh. Kita evaluasi yuk gagalnya di mana. Nah, jangan lihat banyak tuh, ratusan ribuan orang berhasil. Pak Hendra berhasil, ya, Pak Yanto berhasil, Ibu Lisa berhasil, Pak Oteh berhasil, Ibu Ayu berhasil, gitu ya. Kok kenapa mesti ngeliat yang gagal? Nah, lucu kan? Gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, itu tambahan aja sih Pak Hari ya. Mohon maaf saya nggak ngajarin, saya cuma mau sharing apa yang saya lakukan kalau saya ketemu orang-orang kayak gini nih gitu. Oke, next Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Yomel. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari kolom chat. Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Silakan. Atau sambil menunggu, saya ingin share ya untuk promo dan juga acara apa saja yang akan diadakan oleh FHI ya sebagai bahan promosi juga nih untuk Bapak Ibu semuanya. Nah ini dia ada promo kartu flash eksklusif FHI dengan kartunya ini berlogo Coco Flavanol ya. Promo ini dari tanggal 11 sampai 30 Juni 2021 dan ini saldonya Rp50.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang pembelian paket silver ini free 1, gold free 3, platinum free 8 dan juga berlaku untuk upgrade dan ini untuk upgrade yang kelipatan 5 pouch ya, jadi free 1. Dan selanjutnya ini akan ada acara bisnis preview di Hotel Furaya Pekanbaru Riau. Ini nanti pembicaranya Ibu Dea. Dan MC-nya Bapak Yayan di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 2 siang. Lalu untuk ada ini seminar kesehatan Dr. Winda ya setiap hari Kamis besok tanggal 24 Juni 2021 live di Zoom jamnya sama jam 8 malam dan ini temanya sangat bagus ya untuk diikuti yaitu Coco Flavanol untuk COVID. Selanjutnya juga ada acara bisnis preview yang akan diadakan di Samkan Cafe dan Resto. Ini di Kota Garut, Jawa Barat. Nanti ada pembicaranya, ada Bapak Aris Hendrawardana dan juga dengan Bapak Haji Denny Kurnia. Lalu selanjutnya ada bisnis preview di Bontang, Kalimantan Timur. Ini hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Pembicaranya ada Bapak Oteh, ada Ibu Maslah dan juga Ibu Lina Suwandi. Dan ini dia acara yang spesial nanti di September 2021 ada Rise Up Camp, training camp 2 hari 1 malam. Itu tepatnya itu di tanggal 17 dan 18 September 2021. Ini tempatnya ada di Via Renata Puncak, Jawa Barat. Untuk member FHI, kualifikasi akumulasi kaki kecilnya di 2000 CV ya. Dan biaya investasinya Rp450.000. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, jangan sampai ketinggalan atau melewatkan promo dan acara yang akan diadakan oleh FHI. Dan juga nanti untuk pendaftarannya atau info kelanjutannya bisa langsung menanyakan kepada saya ataupun yang mengundang Bapak Ibu ke acara Zoom pada malam hari ini. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya secara langsung ke Pak Yaumil? Bu Linda mau nanya tuh, Bu Linda mau nanya. Silakan Bu, mungkin dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Oh iya, oke, saya Bu. Iya, silakan Ibu. Yaumil ada pertanyaan, apa bedanya join hari ini atau 1 bulan mendatang? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau kita buka jaringan, setelah kita buka jaringan itu di bawah kita ada downline. Nah, di kaki lemah mereka itu atau di kaki
ada CV ya Pak ya. CV itu apakah bisa diuangkan atau hanya berupa CV? Kayak gitu Pak. Jadi belum paham di situ. Iya, pasti calon member baru yang memang belum punya pengalaman di MLM ya. Kalau yang kayak gini jangan dijawab sembarangan ya Bapak Ibu ya. Jangan dijawab ngasal karena memang pola pikirnya belum sampai. Ini yang saya bilang tadi, jawab ngasal tuh kalau teman-teman deket gitu yang dia sendiri nanyanya nggak mikir gitu. Nah itu jawabnya ngasal. Kalau dia nanya juga ngasal gitu. Kalau ini jangan, jawab sesungguhnya aja. Bedanya join sekarang sama join sebulan lagi bedanya jauh banget. Kalau joinnya sekarang dia ada di posisinya di atas, gitu ya, dia posisinya di atas. Tapi kalau dia join sebulan lagi nanti posisinya di bawah. Saya suka bilang gini, Pak, Bu, kalau memang akhirnya join juga, kenapa mesti nunggu sebulan? Potensi bisnis loh. Saya kasih contoh gini, analoginya gini. Kita beli tanah nih, gitu ya. Hari ini harganya 1 juta lah per meter. Contoh aja 1 juta per meter. Belinya sekarang, jangan sebulan lagi. Ini sebulan lagi udah 1.100.000 atau 1.200.000. Rugi, satu lebih mahal. Kedua, kalau nanti Anda belinya 1.200.000, harga cuma 1.200.000. Tapi kalau Anda beli sekarang nih, sebulan lagi udah naik 1.200.000 tuh. Ada potensi bisnis di situ gitu. Nah, kalau kita bicara potensi bisnis jangan ditunda. Gitu. Bisnis itu kalau menunda, contoh lagi. Ini saya kasih contohnya yang besar-besar lah gitu. Contoh ya, misalkan nih PLN mati nih 1 jam. Listriknya mati nih 1 jam. Kira-kira potensi loss-nya berapa itu? Sebagai sebuah bisnis, misalnya Bapak dan Ibu punya pabrik besar gitu. Terus mati 1 jam PLN gitu, listriknya mati. Atau armada angkutan Anda kehabisan BBM 1 jam gitu, kehabisan BBM, distribusi BBM nggak jalan. Itu berapa potensial loss-nya? Sekian armada dikali 1 jam itu. Jangan ditunda Bapak Ibu gitu. Kalau memang harus dicari sekarang, jangan ditunda sebulan lagi, rugi besar. Kayak kita nggak pernah tahu nanti ada orang yang sangat aktif masuk, mestinya orang itu ada di bawah jadi di atas, rugi banget gitu ya. Itu kalau untuk jawaban pertama, untuk pertanyaan pertama tadi ya, bedanya. Yang kedua, apakah ada CV-nya? Ya pasti ada CV-nya gitu. Dan apakah itu bisa menjadi uang? Udah pasti bisa menjadi uang. Bonus kalau ada, mohon maaf tadi saya dengarnya gini, kalau nanti kaki besar terus ditaruh orang itu dijadikan pairing, bonus pairing. Belum bonus sponsornya, belum bonus inputnya kalau dia juga nginput dan sebagainya. Banyak lah peluang bonus di situ. Gitu ya Bu Linda ya. Mudah-mudahan saya nggak salah dengar dan nggak salah jawab. Gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Jamil. Sama-sama Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Yaumil dan juga Ibu Linda. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Hamzah. Kami member baru, kami mau ini masih awam lah. Iya Pak. Pertanyaan pertama, apakah ada kewajiban belanja begitu tiap bulan? Atau istilah lainnya yang biasa kami dengar itu tutup poin? Untuk di Itu FAI, satu. ya oke. Yang kedua, ini diproduksi di mana? Di Indonesia atau di luar ini yang cocoa flavanol ini? Iya Pak. Itu saja Pak Jaumil. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Kewajiban tutup poin di tahun pertama Pak. Di tahun pertama FHI tidak punya kewajiban tutup poin. Itu ya, Bapak semua dan Ibu semua masih bisa terima bonus walaupun ini sebentar. Ini kenapa berubah ini? Kedengeran nggak suara saya? Halo, kedengeran nggak suara saya? Terdengar Pak. Oh, iya. Kedengaran. Oke. Dengar Pak Jamil. Karena laptop saya berubah sendiri, saya kaget. Saya kembali ke pertanyaan Pak Hamzah tadi. Kalau tutup poin Pak, 1 tahun pertama kita tidak punya kewajiban tutup poin ya. Jadi selama 1 tahun itu Bapak dan Ibu walaupun tidak tutup poin tetap berhak terima semua bonus gitu. Kita punya kewajiban tutup poinnya di bulan ke-13. Tapi itu pun sifatnya auto maintain. Maksudnya auto maintain apa? Maksudnya auto maintain adalah kita dilakukannya secara otomatis dari sistem. Jadi kita tidak lakukan manual ya. Otomatis dari sistem itu bagaimana? Disisihkan 10% dari bonus harian kita sampai maksimal atas pertanyaan pertama. Jadi kewajiban tutup poinnya baru mulai di tahun kedua, di bulan ke-13. Makanya kalau Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, jangan nunggu 13 bulan lagi baru aktif. Mumpung kita belum wajib tutup poin, jalankan bisnisnya dari sekarang.
Gitu. Oke. Yang pertama, yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Mbak Sinta apa tadi? Saya lupa tadi. Mungkin Mbak Sinta. mungkin Pak Hamzah bisa diulang kembali. Produk dibikin Iya. di mana? Oh Untuk iya, produk produknya, dibikin di mana? produksinya. Produknya diproduksi langsung di Amerika, Pak. Jadi bahan dasarnya dari perkebunan di Ivory Coast atau Pantai Gading ya di Afrika, di salah satu negara di Afrika. Lalu buah-buah tersebut dibawa ke Amerika dan diproduksi di Amerika. Gitu, Pak. Masuk ke Indonesia dalam bentuk bubuk, menghindari mahalnya proses pengemasan dan proses perizinan, lamanya proses perizinan. Makanya kita kemas dan kita kemas di Indonesia biar harganya lebih murah dan biar perizinannya lebih gampang. Tapi diproduksinya di Amerika, Pak. Gitu, Pak Hamzah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Tapi ini produksi dengan apa dikemas lain kan Pak Jomil. Saya baca di dosnya ini diproduksi oleh manufaktur by PT Golden Coral Corporindo. Iya, Tangerang, iya Pak. Indonesia. Jadi gini, Itu bagaimana? sebenarnya bahan dasarnya semua dari Amerika ya Pak, bahan dasarnya ya. Cuma di Indonesia dikasih tambahan, makanya sifatnya diproduksi. Karena sesuatu yang ditambahkan itu tidak bisa hanya dikemas, ada bahan tambahannya. Salah satunya seperti stevia itu ada tambahannya, gitu. Jadi makanya diproduksi di Indonesia. Kecil sekali persentasenya, 0,00 sekian miligram apa gitu. Itu Pak yang lebih tahu Pak Leo ya. Pak Leo yang lebih tahu. Nanti yang berhak menjawab itu Pak Leo. Tapi memang diproduksi dalam artian karena dia mengalami proses penambahan bahan. Gitu. Bukan karena secara keseluruhan semuanya diproduksi di Indonesia, yang tidak gitu. Bahan dasarnya tetap semua dari Amerika. Gitu Pak Hamzah. Iya. Oke. Kalau yang originalnya bagaimana? Tidak ada tambahan? Apakah diproduksi di Indonesia? Ada atau di tambahan luar, juga Pak? Pak. Ada tambahan Pak. Bapak bisa lihat di situ. Saya pikir yang hijau ori kan, yang warna hijau itu strip hijau. Ori, tapi Departemen Kesehatan BPOM itu tidak mengizinkan kita hanya bahan tunggal. Ya, di produk itu tidak boleh ada bahan tunggal, harus ada bahan pendampingnya. Makanya kita masukkan bahan tambahan juga gitu. Tapi sekali lagi bahan tambahannya itu hanya sekian persen, kecil sekali. Itu hanya sekian miligram gitu, Pak. Kecil sekali, 0,0 sekian miligram. Nah, karena sudah ditambahkan, makanya harusnya kalimatnya bukan di packing namanya. ya, tapi diproduksi gitu, Pak. Bisa di belakang bisa dilihat bahan tambahannya Pak. Cuma saya nggak di dekat saya ini nggak ada boxnya ya. Di belakang itu ada gitu. Mungkin kalau ada Pak Ferdi atau Pak Leo bisa bantu jawab itu. Saya lupa nama bahan tambahannya apa. Gitu. Atau mungkin ada Mbak Diana bisa bantu untuk menjawab. Produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Selamat malam Mbak Diana. Ada maltodextrinnya Pak, karagenan, ya itu dia. coklat. Maltodextrin, karagenan, nah itu bahan tambahannya cuma sekian kecil sekali miligramnya. Persen kecil karena memang, ya Pak. Yes, karena itu memang persyaratan gitu. Kita nggak bisa melawan tuh untuk dapetin, kita harus memenuhi persyaratan gitu. yang diminta oleh BPOM ya. Tidak bisa mempackaging tapi memproduksi gitu Pak. Gitu. Iya. Itu ya Pak, mengemas, menjawab. pengemasan ya, mengemas ya. Iya, gitu Pak. Baik. Oke, gitu ya Pak Hamzah ya. Iya, terima kasih Pak Yomil. Baik, Pak Yomil mungkin ini waktunya juga sudah lewat dari jam 9. Ya. Saya mau tutup gini Mbak Sinta. Boleh, silakan Pak. Ini flash ini kelihatan nggak flash ini nih? Ini apa namanya sangat buat saya ya. Saya pakai ini keren banget gitu. Saya pakai ini buat bayar tol, saya pakai ini buat belanja, itu keren sekali gitu. Ya. Dan saya kalau mau tunjukkan ke teman-teman sesama pebisnis MLM yang lain, ini keren banget lah gitu pokoknya. Jangan sampai kita nggak punya ini gitu. Nah, masalahnya si promosinya kan promonya kan tinggal akhir bulan. Ayo Bapak Ibu, pastikan Anda pegang ini gitu untuk menunjukkan identitas diri Anda juga. Gitu. Ini malah saya lagi kepikir
Saya mau embus nama saya dengan tinta emas gitu. Kenapa enggak gitu? Ini identitas kita gitu. Ya, warnanya hitam gini eksklusif banget. Jadi pastikan Bapak dan Ibu punya ini. Ya, pastikan punya ini. Jangan sampai nggak punya ini. Jangan sampai promonya habis kita nggak punya. Terus yang kedua, saya mau cerita gini. Tanggal 18 itu Bapak dan Ibu itu Recognition Day, itu perayaan kita. Undang yang banyak, khususnya yang ada di sekitar Jabodetabek nih atau dekat-dekat Jakarta, Bandung gitu ya, Cirebon segala macam ini, datang ke sana. Pastikan datang dan bawa teman yang banyak karena itu masih ada nih dan sangat terbatas ya. Pastikan datang. Saya pikir 250.000 harga tiket itu tidak mahal, tidak mahal. Kalau kita dapat visi, kita dapat meraih impian-impian kita nantinya, 250.000 itu tempat kita belajar lah gitu, tempat kita buang apa ya, kalau orang bilang sih buang sial, enggak, bukan buang sial, tapi dapat ilmu lah gitu. Itu 250.000 murah banget. Murah banget. Pak Hendra akan bicara nanti di panggung menceritakan apa namanya kesuksesannya beliau, berapa banyak orang yang terinspirasi dengan ceritanya Pak Hendra. Coba pastikan datang ke sana gitu. Ya. Tapi kalau Anda ngajak 5 orang yang semangat berlima, ingat tadi siklusnya. Tapi ingat, kalau Anda ngajak 10 orang yang semangat jadi ber-10, jadi lebih banyak lagi gitu. Itu saya pikir sebuah investasi yang return of investment-nya itu besar sekali gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi pastikan hadir tanggal 18 nanti. Ya, dan juga pastikan Bapak dan Ibu Anda hadir jangan sendiri ke Rise Up Camp bulan September. Karena di situ nanti semua ilmu akan dibongkar. Ya, akan dibongkar nanti untuk orang yang memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat. Ya. 2 hari 1 malam sudah makan 5 kali atau berapa kali saya lupa, udah snack gitu ya. Sudah kita di sana akan happy, kita di sana akan semangat sama-sama, kita sama akan belajar sama-sama, kita di sana akan nangis sama-sama gitu ya. Jadi pastikan hadir ke sana gitu. Dan bayangkan Bapak dan Ibu, ada 10 orang aja di grup Anda yang bisa hadir ke sana. Ya bayangkan 10 kali 2.000 poin, berarti ada 20.000 poin sendiri itu terjadi di grup Anda Bapak dan Ibu. Makanya promosikan itu habis-habisan bulan September nanti, karena di situ semua dibongkar. Belakangnya beda-beda ya, dari perusahaan-perusahaan beda, dari bisnis-bisnis yang berbeda. Di sana kita membentuk budaya kita, budaya FHI untuk pertama kalinya. Terakhir saya Bapak dan Ibu, saya mau cerita gini, kalau saya pribadi nih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengena dengan omongan saya. Kalau saya pribadi nih, saya ingin jadi bagian dari sejarah. Saya ingin jadi bagian dari sejarah. Kenapa? Minimal saya ngomong gini, saya adalah alumni Rise Up Camp pertama. Lebih keren Bapak dan Ibu, lebih keren Bapak dan Ibu dibandingkan kalau saya alumni pertama. Saya pernah lihat bisnis ini waktu masih kecil dulu. Kalau nanti udah kelima, udah lihatnya udah gede, udah sempurna semua. Tapi kalau Anda hadir yang pertama itu Anda masih lihat kecil, masih try and error, masih banyak salahnya, tapi kita tumbuh bersama. Nah, itu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Pastikan Anda hadir ke Rise Up Camp, pastikan Anda hadir ke Recognition Day, pastikan Anda punya kartu ini nih. Jangan sampai nggak punya. Oke? Seperti itu. Silakan dipikirkan. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Ibu Sinta. Baik, terima kasih Pak Yaumi, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, seperti waktunya sudah habis ya untuk Zoom pada malam hari ini. Kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Pak Yaumil. Pak Yaumil, terima kasih. Terima kasih, ada Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama, terima kasih Pak Yaumil. Nanti tinggal berikutnya aja. Suun Pak Yaumil, suun. Matur suun Pak Yaumil. Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Pak Yaumil. Thank you. Matur suun Pak Yaumil, matur suun. Wow, Dokter Yudo hadir ya.